kali ini aku bakalan membahas sesuatu yang banyak banget dicari, banyak banget apalagi untuk para wanita ya, banyak banget nih kalian yang mau melakukannya ya, atau biasanya wacana-wacana doang ya, yang biasanya diet mulai besok terus ya. Kalau diet tuh apalagi sekarang yang lagi viral tuh Ritsuki, besok dietnya. Nah kali ini bakalan aku bahas untuk tips diet ya, untuk menurunkan berat badan ya, yang aman dan juga sehat. Jadi diet tuh bukan sembarangan ya guys, jangan diet sembarang-sembarang kayak asal diet, asal turun aja, nggak gitu guys. Nah, makanya aku bakalan kasih tips ya buat kalian yang aman untuk dilakukan dan tidak mengganggu kesehatan tubuh kalian. Seperti itu ya. Nah, yuk kita masuk ke beberapa tipsnya. Pertama itu mengukur body mass index atau BMI ya, untuk para diet, untuk para yang suka diet nih, yang diet yang mau diet ya pasti sebenarnya udah nggak asing ya sama BMI gitu ya. BMI itu langkah awal untuk memulai program diet. Nah, body mass index tuh atau indeks massa tubuh tuh ini tuh tahapan dapat menunjukkan informasi tentang berat badan serta status nutrisi seseorang. Apakah sudah ideal atau kurang atau lebih, itu bisa dilihat dari BMI. Cara ceknya itu ada rumusnya ya. Nanti aku cantumin di sini untuk rumus BMI-nya ya. Atau kalian bisa cek-cek juga tuh. Banyak kok guys kayak rumus langsung, kalian cuma ketik berat badan sama tinggi badan kalian, nanti langsung keluar BMI-nya seperti itu ya, untuk indeks massa tubuh atau BMI. Nah itu jadi acuan banget nih untuk rencana pola makan diet atau rencana kehidupan setelah kalian berdiet nanti ya. Awalnya tuh dari BMI seperti itu. Nah selanjutnya yang kedua itu ada makan secukupnya. Salah satu tips diet yang mungkin udah nggak asing bagi semua orang yaitu makan dikit ya, makan secukupnya. Tapi bukan berarti dikit, banget kamu mengurangi porsi makan yang jauh drastis banget, enggak ya. Tapi tipsnya ini dilakukannya itu makan secukupnya. Nah tidak ada salahnya untuk makan sebanyak 3 kali atau 5 kali sehari itu nggak apa-apa. Yang perlu diperhatikan di sini adalah membuat metabolisme tubuh tetap seimbang dengan mengatur porsi makan yang tidak berlebihan ya. Jadi nggak berlebihan, jadi porsi makannya sesuai dengan apa yang kalian perlukan ya, secukupnya. Kalau misalnya kalian udah dirasa cukup ya udah, kalian nggak usah maruk ya bahasanya gitu. Jangan kalian juga bisa hitung tuh, ada aplikasi juga yang bisa menghitung kalori harian ya, kalori setiap makanan gitu. Dilakukan tuh biar energi dalam tubuh tuh tetap stabil, jadi nggak kekurangan juga. Kalau makannya kurang juga kan lemes ya saya, kalau kurang makan ya, jadi kita kayak apa gitu ya, kayak tersiksa sendiri. Jangan ya, jadi nanti makan secukupnya aja. Nah yang terus selanjutnya tuh jangan lewatin sarapan. Bukan berarti kalian lagi diet tuh nggak sarapan ya, jadi sarapan tetap sarapan pagi itu bisa, tapi diganti kayak misalnya dengan buah atau apa gitu ya. Menunya tuh yang kaya dengan protein dan karbohidrat, karbo ya. Karbonya bisa diganti kalau misalnya emang kalian menghindari nasi ya, kalian bisa ganti dengan roti gandum ya, atau telur. Nasinya juga bisa pakai nasi merah ya, dapat menjadi makanan yang itu tuh bisa menurunkan berat badan ya, karena kan kalau nasi putih kan gulanya terlalu tinggi ya. Nah sarapan pagi juga tuh bisa mengontrol nafsu makan di siang hari. Kalau misalnya kalian udah sarapan pagi tuh pasti siangnya tuh nggak menggebu-gebu pengen makan gitu, nggak yang kelaparan banget, jadi malah bikin kalian berlebihan makannya atau maruk lagi gitu. Kalau misalnya udah sarapan nih kayak udah ada keganjel ya perutnya seperti itu, jadi nggak yang gitu lapar pas makan siang. Nah kalau misalnya ada pun porsi sarapan yang baik juga tuh atau yang ideal ya, itu tuh seperempat porsi untuk karbo, seperempat porsi untuk lauk, setengah porsinya untuk buah dan sayuran. Jadi dalam satu piring nih kalian setengahnya untuk buah sayur, setengahnya karbo, setengah laginya protein ya, atau lauk ya. Nah yang keempat itu untuk membiasakan minum air
putih secara rutin. Kurangin minum-minuman yang mengandung gula tinggi ya, minum-minuman berasa itu kurangin. Kalian bisa minum air putih. Air putih enak loh guys. Dulu tuh aku gak suka minum air putih, apalagi yang gak dingin. Sekarang tuh aku udah bisa minum air putih mau dingin mau enggak gitu. Bahkan kalau misalnya belum minum air putih tuh kayak ada yang kurang gitu ya. Kayak gitu, kayak ada yang kurang kalau belum minum air putih. Terus juga minum air putih tuh merupakan salah satu bagian yang penting ya, bukan cuma untuk diet, itu untuk kesehatan kulit juga bisa nih untuk air putih, karena dia emang sepenting itu ya untuk tubuh ya. Jadi ini kebutuhan harian kan tergantung ya, tapi biasanya tuh 2 liter per hari ya. 60% dari tubuh manusia tuh terdiri dari air, maka dari itu penting bagi kita ya untuk menjaga hidrasi tubuh biar fungsi tubuh tuh dapat bekerja dengan baik ya. Kalau dehidrasi itu kan jadi lemes, jadi males ngapa-ngapain ya. Ya lemes itu sakit ya kalau kurang air gitu. Kalau misalnya kita minum air terus kan kayak energik gitu ya, jadi kayak seger terus gitu. Nah, selanjutnya ada perbanyak konsumsi serat seperti buah-buahan ya, sayur-sayuran, sereal dari bahan gandum ya, sama biji kacang-kacangan juga ya. Nah, diet ini tuh biasanya pada makannya tuh yang banyak seratnya ya, dapat membantu menyerap gizi lebih baik soalnya. Dan memperlambat proses pencernaan sehingga perut tuh nggak cepet kosong ya. Begitu guys ya, bisa makan buah ya, atau buahnya nggak mau dimakan di jus lah ya, begitu. Jadi perbanyak konsumsi yang serat-seratan. Selanjutnya yang keenam ada seimbangkan dengan buah dan sayur ya. Kalian jangan mengingat kandungan seratnya ya, serat yang tinggi nih buah-buahan sayur tuh menjadi menu penting nih. Kalian jangan dietnya cuma mengurangin makan doang gitu tanpa makan buah dan sayur. Itu salah banget tuh guys. Jadi kalian harus diimbangin pakai buah sayurnya ya. Ini tuh dapat menjadi penyeimbang ya, karena konsumsi buah dan sayur cenderung lebih mengenyangkan dan tidak memiliki jumlah kalori yang tinggi dibandingkan sama nasi, tepung, atau daging. Jadi udah paling aman banget nih buah sayur. Kalau misalnya kalian nggak suka buah, kalian makan sayur. Kalau misalnya kalian nggak suka sayur, sebaliknya kalian makan buah. Gitu guys ya. Nah yang ke-7 ini buat catatan diet nih. Hal yang terpenting buat proses diet kalian itu buat catatan diet ya. Kalian berat badan awal berapa, terus sekarang dalam 1 minggu udah turun berapa, itu bikin kalian jadi semangat dan juga tahu progres penurunan berat badan kalian, seperti itu. Nah yang ke-8, hindarin stress eating, tenangin pikiran saat menjalani program diet ya, atau menurunkan berat badan. Nah nggak jarang juga nih orang-orang tuh kayak pas jalanin diet gitu ya, frustasi ya, apabila tuh hasil tidak sesuai dengan harapan gitu, kayak ngerasa udah mati-matian nih tapi turunnya dikit gitu. Dan untuk itu hindarin kebiasaan stress eating ya, biar program diet kalian tuh berjalan dengan sukses. Nah pilih menu diet yang tidak membosankan ya, biar kalian tuh nggak cepet bosen, biar merasa nggak kerasa gitu loh dietnya gitu, sesuai selera juga ya, makanan yang cocok sama lidah kalian juga ya. Dengan begitu perasaan frustasi atau stres di tengah program diet tuh dapat dihindari. Yang ke-9 pastinya dampingi dengan olahraga ya. Bukan cuma makannya doang nih yang udah dikurangin atau udah makan banyak buah, tapi kalian nggak diimbangin sama olahraga guys. Nah mengatur pola makan aja tuh nggak cukup ya untuk mencapai berat badan ideal. Didampingi dengan olahraga agar dapat meningkatkan metabolisme tubuh dengan efektif, karena dapat membuat dalam hal ini tuh aktivitas berat tidak dianjurkan, dapat membuat kadar gula tidak stabil. Seseorang yang telah menjalani program diet lebih dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik yang ringan seperti jalan kaki selama 30 menit setiap hari secara rutin. Jadi kalau misalnya kamu lagi diet, jangan olahraga yang keberatan juga guys. Jangan olahraganya langsung kayak angkat beban 100 kilo gitu kan, enggak juga ya. Jadi kayak olahraga ringan kayak jalan kaki, lari ya selama 30 menit sekitaran rumah, atau treadmill gitu-gitu kan bisa. Jangan ringan-ringan aja lah, nggak usah yang berat-berat.
Nah, yang paling penting ke-10, atur waktu tidur dengan baik ya. Karena salah satu faktor yang dapat memicu kenaikan berat badan adalah tidak memperoleh waktu tidur yang cukup dan berkualitas. Maka dari itu tuh saatnya mengubah kebiasaan buruk kalian ya untuk mendukung keberhasilan diet kamu. Nah, kualitas tidur tuh penting banget ya. Kalau kualitas tidur baik dapat mengatur nafsu makan seseorang juga ya. Kalian juga nggak stres ya, lebih nggak gampang capek juga kalau tidurnya cukup ya, begitu. Nah, sekian informasi ya atau tips dari aku untuk diet yang aman dan sehat. Semoga membantu ya untuk tips-tipsnya. Kalau misalnya kalian mau tips-tips lain dari aku, kalian boleh komen di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan nantikan video-video aku selanjutnya. Bye-bye guys!